Sebetulnya ini seminar hari ini adalah paket untuk Wina anak karena sesuai dengan program pemerintah untuk anti stunting untuk mencerdaskan generasi bangsa Indonesia. Tetapi mungkin Pak Ferry memberikan saya dulu ya, oke nggak apa-apa ya sebagai ulasan pengenalan bagaimana apa itu Twina yang kita anggap sebagai suatu kesehatan tradisional yang biasa umum kita pakai. Ya, untuk itu mari saya mulai sebagai suatu wacana untuk pengenalan juga dan nanti kalau ada ingin yang lebih detail bisa dibicarakan dalam bentuk tanya tanya, tanya jawab ya. Dan bila nanti ada yang tertarik untuk belajar, saya dengan senang hati akan menyiapkan waktu untuk mengadakan training keahlian yang apa adanya. Terima kasih. Nah, untuk itu saya mulai buka file saya dalam bentuk PTT ya. Kita mulai. Baik. Nah, kita mulai. Sudah terlihat dengan baik. Oke. Ya, monggo silakan Pak Didik. Ya, 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 ini lagi macet sedikit. Sudah terlihat kok. Oh, sudah Tuina terlihat ya. dewasa. Ya, saya mau besarkan. Oke, begini aja dah supaya cepat. Ya, oke baik. Kita mulai. Nah, pertama-tama kita mau tahu apa sebetulnya tujuan dan manfaat. Saya bacakan. Tuina merupakan suatu cara usaha, tindakan untuk mengupayakan tubuh menjadi sehat atau bebas dari keluhan rasa yang tidak nyaman sewaktu melakukan kegiatan aktivitas fisik maupun saat beristirahat. Saya mengambil suatu tujuan ini karena menyangkut judul saya ini adalah untuk Tuina orang dewasa. Jadi kalau untuk orang dewasa biasanya mereka ada keluhan pada saat melakukan kegiatan sehari-hari sehingga lebih cocok untuk tubuh menjadi sehat atau bebas dari keluhan rasa tidak nyaman sewaktu melakukan kegiatan aktivitas fisik maupun saat beristirahat. Jadi tuina dilakukan dengan tindakan manual, yaitu tanpa bantuan alat. Tuina merupakan ilmu usaha tindakan membuat tubuh sehat yang paling tua. Jadi sampai saat sekarang kita nggak tahu nih pendirinya siapa sebetulnya ilmu tuina itu. Tetapi yang kita tahu adalah penerusnya, kita bilang apa mengadakan inovasi-inovasinya itu kita tahu. Oh, ini adalah Tuena style si A, ini style si B, itu kita tahu. Tetapi asal mulanya itu kita tidak ada yang tahu. Jadi ilmu yang paling tua sebelum akupunktur, sebelum ada herbal. Dengan berjalannya waktu, ilmu Tuena mengalami penyempurnaan. Jadi konotasinya juga kita harus berubah ya, jangan dianggap oh ini hanya pijit-pijit, tetapi ini
makin lama makin disempurnakan. Apalagi Tuina ini diajarkan di sekolah tinggi, yaitu tahap universitas. Jadi memang benar-benar ini merupakan suatu yang sangat ilmiah. Bukan asal aja, asal pijit, asal dorong, asal pencet gitulah. Ya, jadi ada suatu cara yang benar-benar untuk secara kesehatan. Telah secara sistematis sehingga dapat dipelajari dan untuk diajarkan dengan baik serta dikembangkan. Sangat disayangkan, masih cukup banyak orang yang tidak membuat perhatian dan senang melakukan tuena dengan pandangan. Jadi maaf ini saya bilang banyak orang yang dianggapnya bahwa tuena itu adalah suatu ilmu yang ecek-ecek ya, yang biasa. Padahal ini adalah merupakan sesuatu yang ada keistimewaannya. Coba nanti kita lihat. Terus kemudian ini selalu loncat begini. Maaf ya, saya matikan dulu karena ini macet lagi. Saya start lagi. Oke, selanjutnya. Ini kita kategorikan menjadi banyak macam. Lihat ya perkembangannya. Kita kategorikan atas tuina relaksasi, yaitu kebugaran. Dulu disebutnya Anmo. Inilah yang sering kita jumpai di panti pijat, ya, tuina relaksasi. Kemudian yang nomor dua yang jarang kita temui, yaitu tuina penyembuhan. Namanya terapeutik. Nah, saya meningkatkan di nomor dua ini. Saya tekankan untuk penyembuhan. Jadi bukan untuk relaksasi. Untuk penyembuhan ini lebih banyak mempunyai ilmu ilmu pengobatannya. Dan ketiga juga ada namanya tuena estetika, yaitu kecantikan. Saya tidak menanganin ke sana karena ini nilainya adalah istimewa ya untuk kecantikan relatif. Nah, keempat itu tuena anak yang akan nanti dibawakan oleh Bapak Ferry. Ini sangat baik. Jadi dua-duanya merupakan suatu ilmu tuina kesehatan yaitu penyembuhan juga. Selanjutnya, karena bagian saya adalah tuina dewasa, saya sekarang cerita bagaimana terhadap untuk yang dewasa. Nah, kita untuk dewasa dikategorikan sebagai tuina kebugaran. Ini saya tidak sampaikan karena biasanya orang rasanya capek, lelah, kurang fit, pegel, segala macam. Ini termasuk tuina kebugaran. Saya tidak cerita ke sana. Saya cerita tuina penyembuhan. Ya, kita lihat. Tuina kebugaran itu sebetulnya apa? Seperti tadi yang saya bilangkan, itu mengupayakan, mengaktifkan peredaran qi, energi, dan darah menjadi lancar. Karena ini merupakan suatu teori yang timbal balik ya. Kalau qi-nya lancar, qi-nya lancar. Kenapa? Qi itu adalah darah. Darah didorong oleh energi. Ya. Tetapi dengan adanya darah jalan, darah juga memberikan tenaga ke energi. Jadi mereka ini timbal balik terus-menerus. Jadi dua-duanya merupakan satu kesatuan. Nah, kemudian dengan dua keharmonisan daripada qi dan xie ini, ya, energi dan darah ini, manusia akan menjadi sehat. Pelaksananya bagaimana? Pelaksananya kita melakukan tuina dasar dan pada jalur-jalur meridian. Jadi bagi teman-teman yang mengerti meridian akupunktur, itu jauh lebih mudah karena dia bisa melakukan tuina sesuai dengan jalur meridian, nanti dipilih titik-titik akupunktur sekitarnya. Ya. Melakukan tindakan dasar tuina yang sesuai dengan kondisi klien atau juga kondisi praktisi yang melakukannya. Karena gini, kita tuh mempunyai dua pimpinan, dua pilihan.
Nah, kita mengadakan tuena sesuai kondisi klien. Jadi kalau kliennya badannya lemah, ya kita harus sesuaikan. Atau badannya tinggi. Nah, kita sebagai praktisi orangnya pendek. Nah, itu harus ada suatu penyesuaian. Penyesuaiannya itu adalah tergantung daripada si praktisi bagaimana memberikan kebijaksanaan untuk mengambil pemilihan itu. Yaitu kita memilih jenis tipe sofa. Jadi hand manipulation itu yang mana yang paling cocok untuk si klien ini. Dan yang mana yang paling cocok untuk si praktisi. Supaya praktisi tidak merasa dirugikan, tidak merasa lelah, tidak merasa sesuatu hal yang tidak nyaman misalnya. Terus kemudian besar tenaga yang harus dilakukan bagaimana? Ini disesuaikan terhadap kondisi daripada si klien dan kondisi juga daripada kita sendiri. Ketiga, jalur meridian yang akan ditwina. Ya, jadi nggak semua jalur meridian itu kita twina. Jadi ada trik-triknya. Yang mana yang kita harus adakan twina. Keempat, bagi praktisi senior biasanya sudah pandai. Dia memilih posisi untuk melakukan twina yang terbaik bagi klien maupun bagi diri sendiri. Ya, di sini saya hanya mau menegaskan bahwa twina itu merupakan suatu seni. Jadi dia merupakan seni dan juga merupakan skill. Jadi kalau jam terbangnya cukup, jadi dia bisa langsung dengan cepat memberikan suatu solusi, memberikan suatu keputusan yang tepat, sehingga dia bisa juga memberikan suatu penyembuhan atau memberikan suatu relaksasi dengan menghasilkan yang paling optimal. Maka dianjurkan bagi orang-orang yang baru belajar Rina ini secepat mungkin lah, sebanyak mungkin lah Anda melakukan workshop secara mandiri, secara lingkungan ya, supaya melatih diri menjadi expert. Sebagai cara pengenalan ya, ini kita kategorikan tindakan SOFA itu hand manipulation ini dalam bentuk 6 kategori. Mungkin kita tidak pakai semuanya. Mungkin kita pakai kategori pertama atau kategori ketiga yang disesuaikan dengan kondisi si klien dan kondisi dari si praktisi. Contohnya, untuk kategori pertama yaitu kita melakukan suatu gerakan. Jadi tuena itu mau dipijit, mau didorong kayak itu berulang-ulang. Itu yang umum yang seperti sekarang kita hadapi. Kemudian yang jarang juga kita nemui yaitu menggunakan kategori menggosok. Menggosok tuh kita gosok ya sampai timbul hangat panas. Dan yang lebih kadang-kadang yang bagi yang sudah agak senior dia pandai. Dia bisa menggunakan kategori menekan dan memeras. Jadi dia menekan, kalau mau ngambil juga dia bisa memeras gitu ya. Tapi memerasnya dan menekannya pasti di tempat-tempat yang terpilih, bukan sembarang tekan, bukan sembarang peras. Nah, kemudian jarang sekali orang sehabis melakukan dia menggunakan teknik mengetuk-ngetuk. Jadi dia mengadakan ketukan-ketukan supaya si klien ini menjadi nyaman, menjadi tenang. Nah, ini yang nomor 5 ini jarang dilakukan karena menyangkut daripada kemampuan dari si praktisi, yaitu kita melakukan getaran, getarkan. Nah, ini dibutuhkan suatu tenaga, yaitu tenaga dalam yang harus dilatih. Mungkin orang tidak senang menjadi ahli tuina karena dia takut di item 5 ini yang harus melakukan getaran. Tapi saya tunjukkan, saya jelaskan bahwa kita tidak melakukan menggetarkan juga kita bisa memberikan solusi pada klien kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, yang keenam, yaitu menggerakkan persendian. Ini biasa dilakukan seperti orang ahli dari fisioterapis. Yaitu, jadi persendiannya itu digerakkan, digerakkan. Nah, memang ada di sini. Ada ketentuannya. Kita bisa menggerakkan persendian dan ada cara-caranya. Kita lanjut ke apa sih metode dasarnya? Metode dasarnya nggak banyak. Kira-kira 16 ya. Jadi kita melakukan dorong. Dorong itu namanya twi. Maka disebut twina, twi.
Itu dorong. Yaitu urut. Dorong tuh urut. Kemudian nomor kedua yaitu gosok. Yaitu kita bilang ca. Kita gosok. Gosok tuh biasa bolak-balik kan? Gosok. Ya. Nah, yang nomor ini, yang nomor ambil itu na. Jadi kita bilang tuena, jadi gosok dan ambil. Ambil itu kita bisa bilang mengambil begini, tapi juga bisa bilang ini agak memeras. Kalau memeras kan genggam. Tapi ini kita mengambilnya mencomot. Yaitu na. Kemudian ada versi lain, tipe lain, yaitu kita bilang raba, mo. Raba itu pelan-pelan. Kalau gosok itu cepat, ini gosok. Tapi kalau raba itu pelan-pelan. Nah, yang paling senang seperti saya ini Pak, saya paling senang menggunakan teknik tekan putar, yaitu kita bilang row. Nah ini lebih halus. Menurut saya paling suka tipe ini, tekan dan putar. Ya. Kemudian ada teknik lagi satu tipe yang namanya cubit, yaitu ini ya. Cubit ini biasa kita lakukan untuk pena anak, pena balita. Kemudian satu lagi yang teknik pelintir, yaitu cok. Sebetulnya bukan pelintir. Apa ini? Begini. Jadi benda ini seperti tangan kita langsung kita gosok begini. Ya, itu namanya pelintir. Ya, seperti dipilin. Dipilin sebetulnya. Cok. Kemudian ada teknik lain lagi yang namanya kita tekan. Hanya tekan-tekan aja. Kalau tadi kan tekan putar, udah tekan diuyak, diputar, diulek ya. Nah, kemudian yang paling enak ini adalah kita menggunakan ketukan. Jadi diketuk. Begini atau kita begini. Ketuk, ya. Nah, kemudian getar. Kalau getar biasa kita getarkan. Nah, ini exhaust tenaga ya. Hati-hati kalau yang nggak mampu. Kemudian yang satu lagi adalah goyang, memberikan goyangan. Ya. Mungkin ada yang bertanya gimana goyang. Jadi badan itu kita dorong-dorong seperti ya digoyang-goyang. Nah, ini nyaman seperti orang diayun-ayun. Kemudian yang sangat populer yaitu itu kita melakukan gelindingan, pun gelinding. Jadi digelinding. Ini paling nyaman. Biasa yang gini-gini nih kita pakai untuk pembuka sama penutup. Nah, kalau mau tahu persisnya kayak contoh-contohnya seperti kayak begini. Nah, ini dorong. Jadi kiri kanan. Bisa juga kita dorongnya pakai jempol, ya. Dari sini jempol tarik ke sana, dorong. Nah, bisa kita mengadakan gosok. Gosoknya itu pakai pinggir telapak tangan, ya. Atau bisa pakai semua pinggir jari jempol. Itu juga bisa, ya. Jadi banyak macam. Intinya adalah kita melakukan gosok. Kemudian yang namanya na ini, ya, cengkram. Kalau pakai 5 tangan, di kepala kita bilang cengkram. Tapi kalau di tubuh, di tangan ini, nah ini kita bilang bisa menyomot, bisa comot ya, atau kita bisa mengambil, tapi sambil ditekan. Ini namanya nah. Maka terkenal tuena itu sebetulnya dorong dan comot. Kita bayangkan. Ini kalau tangan kita dorong, kita nyaman. Habis itu kita comot-comot begini, ya. Itu tuena dari dua kata itu. Nah, nah, ini yang kita bilang dirabah ya. Biasanya raba-raba ini terutama kalau saya melakukan ini untuk mencari posisi daerah mana, otot mana, meridian mana yang akan dituena. Nah, kita coba cari posisinya. Nah, kemudian kalau udah dapat, kita bisa pelan-pelan dulu. Habis itu kita melakukan tindakan sesuai cara yang lain. Nah, kemudian ini juga tekan putar, row, bisa untuk di muka, di alis, ya, bisa juga di tempat seluruh tubuh ini bisa. Nah, kalau yang ini dicubit, ya. Jadi kita yang namanya cubit itu bukan tekan aja, tapi dimiringin sedikit, ya, dipiringin sedikit. Jadi dia bukannya tekan ke vertikal, tapi dia tekannya ke samping. Seperti kayak kita mencubitkan ke samping.
Nah, inilah yang saya bilang kita pelintir itu dipilin ya. Ini nyaman loh. Dipilin begini nih nyaman. Nah, tangan juga kalau pegel-pegel jari tangan nih kita pilin-pilin begini. Wah, ini juga nyaman. Ya. Kemudian ini tekan-tekan, ini normal. Tekan tuh bisa pakai tangan, bisa pakai siku. Nah, ini yang saya bilang diketuk-ketuk seperti kita mencincang. Nah, kemudian juga kita seperti kita ketuk-ketuk pakai 5 jari kita. Ya. Jadi ini saya lakukan semua adalah untuk orang dewasa. Untuk anak kecil nggak begini ya. Untuk anak-anak tidak begini. Nah ini yang diketarkan. Jadi sambil ditekan, langsung kita dekar. Ini nggak, kita dorong sambil digetarkan. Memang tidak kelihatan, tetapi frekuensi ini kalau toe ini, getar ini frekuensinya agak lambat. Nah, nanti ada lagi getarnya yang frekuensinya lebih cepat. Nah, ini yang saya maksud digoyang-goyang, ya. Sendinya digerakkan. Nah, ini yang kita bilang menggelinding. Ini paling nyaman. Ya itu sekedar perkenalan, informasi Tuina. Yang kita mau menariknya ini adalah apa? Tuina terapi penyembuhan. Pada umumnya, kita tuh memilih tipe sofa yang sesuai. Melakukan tuina pada permukaan atau otot yang bermasalah. Melakukan tuina pada jalur meridian sesuai diagnose pada meridian yang terganggu. Nah, disinilah saya bilang, kalau kita melakukan tuina atau massage Chinese medicine, ya, kita tuh mempunyai suatu kriteria, yaitu kita melakukan analisa, analisa dulu. Kemudian kita menentukan jalur meridian mana yang harus kita tangani, meridian mana yang terganggu. Setelah itu kita melakukan tuina sesuai teori buku Neicing. Ini ada caranya. Buku Yellow Emperor ya, yang udah 5.000 tahun yang lalu. Ini sudah dicatat di sini. Jadi bila Qixie tidak lancar, maka terjadi sakit atau nyeri. Dan sebaliknya. Bila nyeri di kiri kan, maka tuinanya di kanan. Dan sebaliknya. Ini banyak orang yang tidak mengerti. Jadi maksud saya begini. Kita ada keluhan di tangan kanan. Jadi waktu menanganinya itu untuk mencari, untuk mengadakan suatu penyembuhan atau menjadi suatu solusi, belum tentu di kanan. Tapi kita menangannya di sebelah kiri. Begitu juga kalau sakitnya di sebelah atas, belum tentu saya di sebelah atas ditangani. Itu bisa di sebelah bawah. Itu hanya ada di teori Tuina. Di teori mijit lain tidak ada teori yang seperti ini. Jadi ini sangat, kalau saya bilang sangat magic, tetapi kalau kita masuk ke dalam, ini luar biasa. Ini jauh lebih sempurna. Banyak saya membantu masyarakat yaitu menggunakan teknik-teknik ini. Maka sayang sekali kalau ada teman-teman atau relasi lain, praktisi lain yang tidak mau menambah ilmu Tuinai ini diimplementasi kepada ilmu mereka yang mereka sudah ada, sangat disayangkan. Tuina terapi. Untuk tuina terapi diperlukan satu pengetahuan dasar tuina. Kemudian membutuhkan skill, keterampilan melakukan tindakan sofa. Nah, ketiga, menguasai jalur otot. Nah inilah saya bilang, tuina itu kan berkembang. Sesuai dengan kemajuan zaman, dia akan berkembang terus. Berinovasi. Jadi bukan hanya kita menggunakan teori kuno, tetapi kita juga menggunakan jalur otot. Penguasaan jalur meridian dan titik dominannya. Yaitu ingat, kita mempunyai titik mu, su, yen, dan si. Kita harus memahami konsep diferensiasi sindrom untuk menentukan jalur atau titik yang akan dilakukan tuina. 6. Untuk menjaga stabilitas energi praktisi, sangat dianjurkan para praktisi pandai mengatur si diri sendiri agar stamina dan kualitas proses terapi berlangsung baik. Jadi untuk item 6 ini saya dengar banyak sekali terutama uh, bagi praktisi wanita ya, mereka tidak mau melakukan tuina. Atau dia bilang, kalau saya melakukan tuina, saya rugi. Dia bilang, saya tuh capek, lelah.
Maka saya bilang dalam hal ini, Anda tidak kebetulan ketemu orang yang bisa membina, mengajarkan, saya bilang. Saya jamin, dengan cara yang saya ajarkan, pasti Anda akan menghemat tenaga dan Anda bisa melakukan tidak tergantung daripada klien itu badannya sebesar apa. Semua bisa dilakukan. Nah, kalau memang nggak percaya, bisa tanya dengan moderator kita, Pak Dr. Kinarto. Dia sudah melihat, dia sudah merasakan. Memang benar. Jadi kita bisa menggunakan tenaga yang seringan mungkin, tetapi bisa mendapatkan suatu manfaat yang sangat optimal. Kemudian, daerah mana yang di-cover? Keluhan-keluhan itu. Itu yaitu dari daerah kepala, leher, bahu, lengan, siku, pergelangan, dan jari tangan, punggung, dada, perut, pinggang, ya, sampai pinggul, iliaka, hip, sakrum, pubis, paha, lutut, betis, gelanggang kaki, tumit, jari kaki. Jadi semua daerah tubuh kita, yaitu dari atas sampai ke tumit, itu semua kita bisa lakukan dengan Tuina. Tentu dalam hal ini yang kita tangani adalah keluhan-keluhan yang tidak nyaman dalam melakukan gerak. Kalau untuk penyakit dalam, kita harus melakukan Tuina meridian, ya. Lain lagi. Jadi pada intinya kita mengcover dari kepala sampai ke kaki dan kita mengcover dari permukaan tubuh sampai ke dalam tubuh. Jadi sampai ke organ dalam. Itu bisa dilakukan. Tetapi semua ada batasnya. Jangan sampai penyakit itu penyakit yang sudah kronis sekali, penyakit yang sudah terlambat, baru kita lakukan tindakan seperti ini, yang manapun tidak akan bisa. Jadi semua adalah kita bicaranya pada stadium yang masih awal-awal atau stadium yang masih memungkinkan untuk bisa recovery. Saya ambil contoh untuk yang paling umum ya, jenis keluhan yang diterapi. Keluhan pada persendian, keluhan pada permukaan tubuh, keluhan rasa kaku, nyeri, kebas, ngilu, keluhan rasa tidak nyaman pada tubuh yang sulit dinyatakan. Jadi banyak orang gini, saya pegel nih, saya nggak enak di bahu. Kalau ditanya, bahunya yang sebelah mana? Dia nggak bisa menunjukkan. Saya bilang, saya ingin pakai telunjuk Anda sendiri. Tunjuk di daerah mana yang tidak nyaman. Dia nggak bisa menunjukkan. Dia bilang, sekitar sini. Nah, itulah. Itu yang paling sulit. Nah, untuk ini saya bilang, cara melakukan tuina adalah cara yang terbaik. Keluhan tulang belakang, cedera otot terkilir, keluhan penyakit dalam, keluhan gangguan keseimbangan tubuh, ini tidak mudah memang ya. Terus keluhan lain yang dirasa cukup minor. Kita banyak tuh merasa maaf, penyakitnya ringan-ringan, tapi bagaimana? Ya? Nah, kemana kita harus berbuat? Kemana kita harus minta tolong? Itu belum tahu. Maka untuk itu saya rangkum dalam bentuk ilustrasi seperti ini. Ya. Kalau tadi kita nyatakan dengan gambar, dengan kalimat, ini dengan peta-peta mungkin lebih lebih jelas untuk mengatasi keluhan ketidaknyaman pada bagian dari kepala sampai ke ujung kaki seperti apa yang tadi saya bicarakan. Nah, kemudian supaya lebih jelas, ya contoh yang umum yaitu gini, kita merasa pinggangnya sakit, kita merasa tengkuknya nggak enak, kita merasa lehernya ini kaku, nah, kemudian kita merasa tangan ini, lengan ini nggak enak ya, atau di persendiannya ini orang bilang kata frozen shoulder, tapi ingat ya, frozen shoulder itu adalah istilah kedokteran. Kita itu tidak pakai itu. Kita bilang nyeri di bagian persendian. Nah, kemudian tidurnya nggak nyenyak, tidurnya terbangun-terbangun kayak seperti itu atau sulit tidur. Nah, ada lagi gangguan karena penyebabnya orang kan nggak tahu. Saya ini kok ada gangguan begini? Karena apa? Kita lihat nih. Penyebabnya melakukan pekerjaan rutin. Misalnya dia sebagai tukang pakaian, menggunting baju untuk bikin baju. Nah nanti lama-lama jarinya ini sakit. Terjadilah yang biasa orang umum bilang trigger finger. Yang kalau tangan jarinya digerakkan tuh sakit, nyeri, atau bunyi klek, klek, klek. Nah, kemudian juga bisa terjadi yang namanya disebut tennis elbow. Jadi kalau persendian siku ini sakit, kita bilangnya ke dokter bilangnya
tenis elbow. Kemudian karena dia jalan, kaki, lututnya nggak baik, karena banyak main komputer, ya, karena banyak nunduk, tengkuknya nggak nyaman. Kemudian dia melakukan uh, senam, tapi senamnya di luar kewajaran misalnya, di luar dari ketentuan yang di yang diharuskan, di luar dari standarnya. Nah, itu bisa terjadi salah urat. Ya. Kemudian seperti ini, waktu lagi waktu lagi latihan ada kesalahan, kemudian yang perlu kita mengatakan butuh lagi adalah anggota badan kita ini merasa tidak nyaman. Jadi disebut nggak nyaman gitu, disebut sakit tidak, disebut kaku juga tidak, tapi kayaknya nggak enak lah. Nah ini yang susah. Susahnya apa? Kapan dia akan menjadi nyaman? Kemudian cedera karena dia jatuh. Ini cedera, kecelakaan. Nah ini pasca stroke dan pasca operasi. Itu perlu ditrain. Kalau enggak, penyembuhannya tidak sempurna. Tidak sampai tuntas rasa kenyamanannya. Nah ini yang biasa ya, memelihara kebugaran jasmani ini sudah umum. Nah, untuk kecantikan. Nah kira-kira untuk orang dewasa yang kita mau lakukan adalah ini. Nah, ini yang saya mau ngajukan paparannya adalah demikian. Nah, untuk lebih lanjut, nanti bisa ditanyakan, uh, tanya jawab nanti, dan khususnya kalau untuk kesehatan anak, nanti dibicarakan oleh pembicara dari Pak Ferry Wong. Sebetulnya pembicara utama ini adalah Pak Ferry Wong. Saya itu pembicara kedua. Tetapi nggak apa-apa lah, saya bikin suatu pengantar aja dulu. Supaya nanti lebih khusus, bisa lebih menyimak, lebih lancar bagaimana terhadap anak sebagai calon generasi kita nanti. Ya,